Itu. Apakah itu Ki? Apakah ini Ki yang legendaris? Rekam itu. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Apakah dia seorang ahli bela diri yang tak tertandingi? teknik apa ini? Ini persis seperti legenda. Ahli bela diri. Luar biasa. Ini pasti sihir. Bela diri internal. Bela diri internal ini. Dari aliran atau sekti mana gaya internal ini berasal? Ini bukan Tai Chi, ini bukan Xingye. Teknik tinju macam apa ini? Ya Tuhan. Proyeksi Ki. Di dunia ini, seseorang benar-benar bisa mencapai ranah proyeksi Ki, mencapai puncak bela diri internal. Berarti mencapai proyeksi Ki. Beberapa master menghabiskan seumur hidup tanpa menembus ranah ini. Bahkan leluhur Wudang kita berusia 90 tahun sebelum dia memasuki ranah proyeksi Ki. Dan dia seorang gadis muda, benar-benar bisa mencapai ranah proyeksi Ki. Segera laporkan ini kepada leluhur. 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 Leluhur lihat dengan cepat. Saya belum pernah melihat bela diri seperti ini. Dia sebenarnya telah mencapai ranah proyeksi Ki. Berita daring mengatakan, Ken Shishi menciptakan seni bela dirinya sendiri. Dia sudah berlatih sejak kecil. Menciptakannya sendiri. Benar-benar seorang jenis bela diri. Seorang jenius sejati. 3 bela diri internal yang hilang di dunia. Sam Sanfeng mendirikan Tai Chi. Yue mendirikan Xingye. Dan Dong Haichuan mendirikan Baguasan. Dan sekarang, seorang gadis remaja biasa telah berhasil mendirikan bela diri internal combat. Dan lebih jauh lagi, dia telah mencapai ranah yang mengerikan. Ranah proyeksi Ki. Baru 17 tahun. Dan dia sudah mencapai proyeksi Ki. Masa depan. Beri dia 20 tahun lagi. Mungkin, dia bisa mencapai ranah legendaris itu. Dewa Duniawi. Di dalam Dacia, seorang jenis bela diri yang muncul sekali dalam 1000 tahun telah lahir. Di usia 17 tahun, dia telah mencapai ranah proyeksi Ki. Hari ini, saya Yuan Senji bersama murid-murid saya membawa 3 hadiah besar. Akan membantu Ken Shishi mendirikan sektanya sendiri. Asosiasi Bela Diri. Presiden Asosiasi Bela Diri. Selama 20 tahun. Hari ini, saya menyaksikan seorang gadis muda bernama Ken Shishi yang menciptakan bela diri internalnya sendiri dan mencapai ranah proyeksi Ki. 17. Dia baru berusia 17 tahun. Seseorang, siapkan kereta. Bela diri Dacia akan bangkit kembali. Bela diri Dacia akan dihidupkan kembali. Berabad-abad yang lalu, Qiang Sanfeng mendirikan Tai Chi. Yue mendirikan Xingye. Dan hari ini, melintasi ratusan tahun, saya akan secara pribadi membantu kelahiran seorang Grandmaster baru. Berabad-abad dari sekarang, Ken Shishi akan diabadikan dalam sejarah. Berangkat, ya. Seorang jenius bela diri sekali dalam 1000 tahun telah muncul. Dia mungkin akan mengubah keheningan selama 1 abad di dunia bela diri Dacia. Kung Fu Dacia akan bangkit kembali. Secemerlang 1000 tahun yang lalu, saya menyatakan bahwa mulai hari ini, saya menunjuk Ken Shishi sebagai instruktur agung bela diri kuno Asia. Sampaikan perintah saya, mulai hari ini, di seluruh 48 negara Asia, 12 juta praktisi bela diri harus mematuhi perintah Ken Shishi. Apel, 17 tahun, dan dia mencapai ranah proyeksi Ki. Dia akan mengubah masa depan praktisi bela diri di seluruh dunia. Saya dengar, dia bergabung dengan program reformasi. Ini untuk mengoreksi pemuda bermasalah. Seorang jenius di zaman kita,
Mengapa? Dia diperlakukan sebagai remaja bermasalah. Mengapa diperlakukan sebagai gadis nakal? Mengapa dia perlu direformasi? Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang vulgar itu Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang vulgar itu mengubah gadis itu. mengubah gadis itu. Tim produksi, hentikan tindakan kalian. Qin Shishi terlalu luar biasa. Mengapa semua orang memuji dia? Dia punya temperamen yang meledak-ledak, suka membantah orang tua, bolos sekolah dan putus sekolah. Dia tidak pernah dipuji oleh guru. Kekurangan-kekurangan ini, tidak adakah yang melihatnya? Mengapa? Kalian hanya melihat kelebihan yang tidak berarti. Pandai mendaki. Apakah itu memberimu pekerjaan yang bagus? Pandai bela diri. Apakah itu memberimu gelar? Jika saat ini, kalian semua memuji dia, bukankah itu hanya membuktikan bahwa acara saya sama sekali tidak berarti? Saya harus mencari cara untuk membuat semua orang melihat sisi Qin Shishi yang tanpa harapan dan tidak bisa diselamatkan lagi. Direktur Yang, orangnya sudah dibawa masuk. Pergi atur itu. Ya. Apakah Anda mengingat instruksi saya dengan jelas? Ya, Begitu Anda masuk, Anda memarahinya, memprovokasinya, cari cara untuk membuatnya memukul Anda. Kita akan memotong siaran kamera selama 10 menit. jangan khawatir. Bukankah itu hanya dengan sengaja di tempat yang tidak bisa dilihat penonton, memprovokasinya untuk memukul saya, sengaja menciptakan konflik demi menaikkan rating, benar kan? Anda tahu cukup banyak ya. Ini hanya rekayasa. Jangan khawatir, saya seorang profesional. Tapi, saya juga menonton acara Anda. Dia menguasai bela diri. Apakah dia akan memukuli kita sampai mati? Jangan khawatir soal itu. Kita akan memasukkan obat ke airnya, supaya dia tidak punya tenaga, dan tidak akan bisa melawan. Memberinya obat. Bagaimana jika dia mengambil pisau dan menyerang saya? Jangan khawatir, tidak ada senjata di dalam. Bahkan pisau dapur pun tidak. Baiklah, kalau begitu. Ayo pergi. Tata rias. Rias dia. Buat dia terlihat lebih tua. Lebih menyedihkan. Dia harus terlihat seperti orang jujur yang sederhana. Dimengerti. Seluruh internet memuji kamu. Kamu luar biasa. Hentikan. Jika semua orang melihat seorang pria tua yang menyedihkan dari desa pegunungan yang miskin, hanya karena dia berpakaian agak lusuh, ditindas olehmu, sang pewaris dari kota sedang berulah. Jika dia mulai memukul orang tua juga, saya bertanya-tanya, apakah citramu akan hancur? Bagaimanapun ini adalah pemuda yang berubah. Jika kamu tidak terlihat sedikit jahat, bagaimana mungkin ada yang terubah? Qin Shishi. Kartu misi hari ini. Anda masih usia sekolah. Meskipun Anda berada di acara realitas ini, Anda tidak boleh meninggalkan studi Anda. Tim produksi kami telah berusaha keras. Di sekolah kota setempat, kami telah mengatur ujian masuk untuk Anda. Di SMA Kota Phoenix kelas 11A1. Harap segera menuju ke sekolah. Namun untuk masuk ke sekolah dengan mudah, itu mustahil. Anda harus lulus ujian masuk untuk membuktikan Anda memiliki kemampuan untuk bersekolah di SMA. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Universitas Kingby sudah mengundang saya berkali-kali, dan saya bahkan tidak pergi. Dan sekarang kamu ingin saya kembali ke SMA dan belajar lagi. Biar saya beritahu, Anda adalah seorang siswa. Tugas seorang siswa adalah belajar. Meskipun Anda pikir Anda titisan surga, Anda harus menerima pendidikan wajib. Jika Anda tidak belajar, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda tidak bisa masuk perguruan tinggi, Anda bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kakak, nama saya Qin Shishi. Saya tahu nama Anda Qin Shishi. Ayah saya adalah Qin Daqiang. Saya telah bekerja sangat keras untuk menemukan jalan saya sendiri. Karena jika saya tidak bisa membuat nama untuk diri sendiri, saya tidak punya pilihan selain kembali dan mewarisi bisnis keluarga, Qin Group, yang bernilai 5 triliun. Ini terlalu menyakitkan. Qin Shishi, berhenti mengatakan hal-hal ini di sini. Saya beritahu Anda, jika Anda tidak masuk perguruan tinggi, Anda bahkan akan... Benar, jika saya tidak bisa masuk perguruan tinggi,
Orang tidak berguna seperti saya, hanya harus kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Nilainya 5 triliun. Qin Shishi. Ayah saya, Qin Daqiang. Qin Shishi berhenti di situ. Ayah saya adalah Qin Daqiang. Anda, Ayah saya adalah Qin Daqiang. ini keterlaluan. Ayah adalah Qin Daqiang. Ini terlalu menyakitkan. Terlalu sombong. Tapi dia tidak salahkan. Sutradara saya berhenti. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Saya mengundurkan diri. Ini penindasan. Jika kamu tidak punya ayah yang hebat, kamu bukan siapa-siapa. Jika saya tidak bisa membuat nama untuk diri saya sendiri, saya hanya harus mewarisi grup Qin. Itu terlalu menyakitkan. Orang tidak berguna seperti saya, hanya harus kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Tidak, kita harus memasukkannya ke Akademi Sains. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan wanita yang begitu brilian berubah menjadi orang yang tidak berguna, yang hanya tahu cara mewarisi aset. Jika dia kembali untuk mewarisi aset, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi dunia bersepeda Dacia. Kita harus mencari cara untuk membawanya kembali ke dunia bela diri. Itu satu-satunya jalan yang benar. Jika Qin Shishi mewarisi harta itu akan menjadi kerugian permanen. Bagi para praktisi bela diri di seluruh dunia, itu akan menjadi tragedi bagi sejarah. Mengemudilah lebih cepat. Saya akan pergi ke lokasi syuting untuk menghentikan acara ini. Ya. Dan jika saya tidak bisa membuat nama untuk diri sendiri, saya tidak punya pilihan selain kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Tepat sekali. Anda harus bersedia mewarisi Qin Grow. Direktur ini, dia benar-benar luar biasa. Guru Liu. Kita akan masuk TV. Tim produksi ingin mengatur seorang gadis nakal untuk masuk ke sekolah kita. Untuk memamerkan kualitas pengajaran kita dan memberitahu semua orang bahwa sekolah kita bukan untuk sembarang orang. Kita harus mengatur ujian. Ya, Saya khawatir. Bagaimana jika dia tidak lulus? tepat sekali. Anak kaya yang tidak belajar. Tidak mungkin. Dia bisa lulus ujian sekolah kita. Lagi pula, kita adalah SMA terbaik di seluruh kota matahari terbenam. Tapi ini juga kesempatan besar untuk publisitas. Saya tidak ingin melewatkannya. Seperti ini. Jika dia gagal dalam ujian, kita akan menceramahinya dan memberitahunya. Kita terpaksa memberinya satu kesempatan untuk mendaftar, supaya dia belajar menghargainya. Benar. Itu bisa berhasil jika dia gagal dalam ujian. Tapi kita mengasihaninya. Karena tidak punya sekolah untuk dihadiri, kita masih bersedia untuk menyelamatkan seorang gadis yang tersesat. Saya setuju. Kita akan menganugerahinya satu kesempatan untuk mendaftar. Kalau begitu sudah diputuskan, siapkan kertas ujiannya. Qin Shishi, begitu Anda di sekolah, buang temperamen buruk Anda itu. Jangan melawan guru. Dan jangan menindas teman sekelas Anda. Dan satu hal lagi, di sekolah, jangan tidur di kelas. Saya tahu, kalian anak-anak kaya, kalian hanya suka tidur di kelas. Tentu saja, di acara ini, itu benar-benar dilarang. Apakah kamu sudah selesai? Lihat itu. Dia mulai gelisah. Saya hanya memberitahu Anda, aturan dasarnya. Lihat Anda mulai gelisah lagi. Anda ingin memukul saya sekarang. Saya sudah menduganya. Kalian anak kota, pewaris manja. Itu benar-benar tidak tahu aturan dan tidak terkendali. Itu sudah tidak bisa ditolong. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Dan Anda masih ingin memukul saya. Bodoh. Jangan berpikir Anda begitu istimewa. Anda tidak ingin bersekolah di kota. Mereka juga tidak ingin menerima Anda. Hanya karena Sauron. Kepada sutradara kita, mereka terpaksa memberi Anda kesempatan. Kami mengasihani Anda karena tak punya sekolah. Sehingga kami memberi Anda kesempatan ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak bisa lulus ujian masuk. Untuk sekolah menengah kota ini, anak manja kaya yang tidak berguna. Masih butuh ujian masuk. Dia pasti akan gagal. Nona muda kaya ini. Mereka hanya masuk sekolah lewat koneksi. Dia pasti akan gagal dalam tes. Dia tidak akan lulus. Jika dia bisa lulus, babi pun bisa terbang. Saat kamu gagal ujian nanti, jangan kembali sambil menangis. Itu terlalu memalukan. Ujian masuk. Saya ingin melihat standar seperti apa yang sebenarnya dimiliki kalian para guru. Apa? Ujian SMA kota.
Pengetahuan Kinsisi saat ini sudah lama melampaui profesor universitas yang Anda kenal. Profesor Kingbei ingin menjadikannya murid. Ingin menjadi muridnya. Dan kalian semua benar-benar meragukan dia bisa lulus ujian sekolah menengah kota. Kamu di kelas berapa? Kamu seharusnya melapor setelah mengetuk pintu. Apa kamu tidak tahu itu? Lapor. Katakan sekali lagi. Apakah kami terlalu memanjakanmu? Apakah kamu bosan? Tidak tahu aturan. Tidak terdidik. Barbar. Kasar. Tidak berbudaya. Siapa yang tidak berbudaya? Kalian sudah menyiapkan meja untuk ujian. Kalian tahu, saya akan datang ke sini. Dan kalian sengaja bersikap misterius untuk mengintimidasi saya. Kalian gila. Kamu. Bagaimana dengan saya? Apakah kalian sebenarnya tidak menginginkan saya di sini? Atau kalian menginginkan saya di sini? Jika kalian tidak menginginkan saya pergi. Jika kalian menginginkan, jadi berhentilah cemberut. Saya tidak mau bermain-main dengan kalian semua. Kamu. Apakah kamu punya etika sebagai seorang siswa? Saya sudah lama putus sekolah. Kinsisi, tim produksi kami, sudah memohon kepada kami sejak lama. Kami dengan enggan setuju untuk memberimu satu kesempatan mendaftar. Saya harap kamu menghargai kesempatan ini. Dan lulus ujian kami. Dengan nilai kelulusan. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Saya apa? Kamu tidak perlu bicara apa-apa. Mulai dengan matematika. 40 menit. Maksimal 100 poin. 60 poin adalah nilai kelulusan. Kerjakan. Kalkulus infinitesimal. Konstanta. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saya belum pernah melihat anak yang begitu mengerikan. Ini siswa terburuk yang pernah saya lihat. Saya tidak tahu bagaimana orang tuanya membesarkannya. Tidak punya tata krama, tidak punya didikan. Tepat sekali. Saya tadinya ingin bersikap lunak padanya dan membiarkannya lulus dengan nilai 40 hanya untuk memberinya kesempatan. Kesempatan untuk mendaftar. Lihat dia sekarang. Selama dia gagal ujian, saya tidak pernah setuju untuk membiarkannya mendaftar. Sampah semacam ini. Seorang yang ditolak masyarakat. Kita seharusnya tidak memberinya kesempatan untuk mendaftar. Sepuluh menit kemudian. Apa yang kamu lakukan saat mengerjakan tes? Siapa yang menyuruhmu berdiri? Aku. Kamu bagaimana denganmu? Tutup mulutmu. Apakah kamu tidak punya kedisiplinan? Apakah kamu bahkan tahu aturannya? Kamu tidak boleh berjalan-jalan saat ujian. Kamu tidak boleh berdiri begitu saja. Biar saya beritahu. Saya bilang, saya sudah selesai. Kamu harus menghargainya. Kesempatan pendaftaran ini sangat langka. Ini baru 10 menit. Katakan padaku, kamu selesai dalam 10 menit. Apakah kamu mencoba protes dengan menyerahkan kertas kosong? Apakah kalian tidak mengerti bahasa manusia? Saya bilang, saya sudah selesai. Siapa yang bilang, saya mengumpulkan kertas kosong? Jika kamu tidak menyerahkan kertas kosong, bagaimana mungkin kamu selesai dalam 10 menit? Ini, Bagaimana Guru Ju? bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Hanya mencoret-coret beberapa hal di mata saya. Ini seperti tugas sekolah dasar. Arogan ini kalkulus tingkat lanjut. Guru Zhu, bagaimana hasilnya? Nilai sempurna. Ya Tuhan. Dia jenius matematika. Menyelesaikan tes matematika dalam 10 menit. Itu hanya keberuntunganmu. Ini tes fisika saya. Saya akan mengawasimu sepanjang waktu. Jika kamu punya kemampuan, selesaikan ini dalam 10 menit juga. 40 menit 100 adalah nilai sempurna. Saya akan hitung 60 sebagai nilai kelulusan. Kerjakan. Tadi kami bertiga mengobrol di samping. Dia menyelesaikannya dalam 10 menit. Dia pasti menyontek. Saat kami tidak melihat, kali ini kami bertiga akan mengawasimu dari setiap sudut. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba berbuat curang sekarang. Dia pasti menyontakkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia menyelesaikan seluruh tes. Memikirkannya sekarang, rasanya masih sulit dipercaya.
Ada apa denganmu? Tidak ada. Saya sudah selesai. 8 menit. Bagaimana mungkin? Guru fisika cepat lihat. Dia selesai dalam 8 menit. Apakah dia hanya mencoret-coret omong kosong? Cepat lihat. Guru, nilailah ini. Tidak perlu. Saya sudah melihat semuanya. Bagaimana? Nilai berapa yang dia dapatkan? Nilai sempurna. Apa? Apel. Dia jenius ujian. Raksasa, dia adalah raksasa. Dia sama sekali bukan pemuda yang perlu direformasi. Tim produksi yang menyedihkan itu. Jangan ubah gadis itu. Ini mustahil. Anak saya bekerja sangat keras. Dan dia tidak pernah mendapat nilai sempurna. Dia memiliki kepribadian yang begitu pemberontak. Bagaimana mungkin dia mendapat nilai sebagus itu? Mustahil. Dia adalah sampah masyarakat yang tidak punya harapan. Mengapa dia mendapat nilai lebih baik dari saya? Saya siswa teladan. Saya ahli dalam mengerjakan ujian. Saya telah memenangkan begitu banyak penghargaan. Dan dia tidak punya apa-apa. Mengapa dia mendapat nilai lebih baik dari saya? Nilai sempurna. Matematika tingkat lanjut apa? Itu hanya kurikulum SMA. Di matanya, itu semudah 1 tambah 1. Bahwa dia bisa mendapatkan nilai sempurna, saya sama sekali tidak terkejut. Karena saya tahu, reputasinya sudah lama bergema di seluruh komunitas ilmiah global. Siapa di komunitas ilmiah yang tidak tahu namanya? Dia mengguncang dunia teknologi global dan memaksa otoritas Dacia untuk menetapkannya sebagai aset yang dilindungi. Dan kalian semua menggunakan kurikulum SMA untuk menguji seorang jenius yang dipuja seperti dewa oleh komunitas ilmiah global. Bukankah itu menggelikan? Dia luar biasa. Nilai sempurna. Dia jenius. Dia sangat hebat. Apa? Putrimu. Jauh lebih cemerlang dari yang kamu bayangkan. Sebenarnya baru hari ini, saya benar-benar menemukan sisi-sisi yang ini. Dia selalu menggunakan penampilan flamboyan untuk menyembunyikan rahasia. Bahwa dia sebenarnya seorang jenius, dan saya tidak pernah tahu. Apakah Sisi benar-benar perlu direformasi? Ini. Ayo. Mata pelajaran berikutnya. Sekarang saya mengawasimu. Jika kamu punya kemampuan, berikan saya yang lain. Nilai sempurna dalam 10 menit. Itu tidak bisa dilakukan menulis esai, butuh banyak tulisan. Lihat persis seperti yang saya katakan. Itu akan memakan waktu 10 menit. Arogan, benar-benar terlalu arogan. Jika saya tidak salah, dia adalah seorang jenius. Jalur ilmu pengetahuan alam yang sesungguhnya. Tapi sastra termasuk dalam aliran ilmu sosial. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan nilai sempurna. Studi sosial. Benar. Semuanya benar. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab semuanya dengan benar? Bahkan sastra klasik pun persis sama. Tidak ada satu kata pun yang salah. Bagaimana? Mungkinkah? Masih ada esai di bagian akhir. Maksudmu? Dia mendapatkan semuanya dengan benar sebelum itu. Seorang jenius. Ya Tuhan. Saya tidak akan membiarkanmu mendapatkan nilai sempurna. Penilaian esai sepenuhnya tergantung pada suasana hati pemeriksa. Tidak ada jawaban standar. Saya akan mencari alasan untuk memberi nilai 0 pada sastramu. Jika kamu mendapatkan nilai sempurna di ketiga bagian, di mana reputasi kita akan diletakkan, saya pasti akan memberi nilai 0 untuk sastra. Selesai menulis. Bagaimana dengan esainya? Mengapa bagian esai kosong? Benar sekali Qin Shixi. Baru 7 menit berlalu. Kamu masih punya 32 menit untuk menulis esai. Mengapa berhenti menulis? Apa gunanya membiarkannya kosong? Baru setengah jalan menulis. Saya tiba-tiba sadar. Bahkan jika saya menulis esai itu, kalian tetap akan memberi saya nilai 0. Benar. Lagi pula sastra. Terlalu abstrak. Tidak ada jawaban standar, bukan? Sama sekali tidak ada. Jangan mengoceh omong kosong di sini. Jadi saya tidak ingin membuang waktu. Menulis hal seperti esai tentang semangat tangguh ini. Kamu menyerahkan lembar kosong. Apakah saya mengumpulkan lembar kosong? Jika kamu tidak menulis esainya, itu adalah lembar kosong. 100 poin total 60 untuk lulus. Dan esai itu hanya bernilai 30 poin. Jadi saya lulus. Benar. Maksudmu, kamu menyerah pada 30 poin itu. Kamu dapat nilai sempurna di bagian lain. Bagaimana menurut Anda, guru? Selain esai, semuanya sempurna. Tuhan benarkah? Raksasa?
Tuhan. Apel. Ini gila. Nilai sempurna. Raksasa sejati. Raksasa jenius. Ini tidak bisa dipercaya. Tapi bahkan dengan nilai sempurna, dalam hal moral dan perilaku, kamu adalah 0. Tidak peduli apapun, kamu seharusnya menyelesaikan esainya. Kamu seharusnya tidak mengosongkannya untukku. Kalau saya tulis, Anda tetap beri saya 0. Mengapa saya harus membuang waktu saya? Kamu adalah seorang siswa. Bagaimana kamu bisa menggunakan pemikiran sosial yang sinis dan licik untuk meragukan saya? Tidakkah kamu ingin mencoba? Pak Ju Anda. Dia punya kemampuan untuk mendapatkan nilai sempurna. Saya yakin bahkan, jika dia menulis esainya, itu tetap akan menjadi nilai sempurna. Mustahil. Bagaimana jika kita mengganti pengujinya, atau mendatangkan 3 penguji? Jika mereka menilainya secara menyeluruh, dia tetap akan mendapatkan nilai sempurna. Ini? Jika bukan Anda yang melakukan penilaian, dia pasti akan mendapatkan nilai sempurna. Kenshishi kami secara resmi memberitahu Anda telah lulus ujian. SMA Kota Phoenix menerima pendaftaran Anda. Saya menolak. Menolak. Begitukah? Apa maksud Anda? Dari apa yang saya dengar, Saya menolak pendaftaran. Apel. Alasan saya putus sekolah adalah karena saya tidak berpikir ada guru di sini yang memenuhi syarat untuk mengajar saya. Saya sudah putus sekolah di Madu. Saya bahkan menolak undangan dari sekolah terbaik. Dan Anda ingin saya datang ke kota matahari terbenam untuk belajar. Kenshishi, jangan terlalu sombong. Baiklah, saya lulus ujian. Untuk membuktikan, saya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekolah ini. Bagaimana dengan Anda? Apa maksud Anda? Mengapa saya tidak menguji kalian semua saja? Kalian bisa membuktikan kepada saya bahwa kalian memenuhi syarat untuk menjadi guru. Oke, kurang ajar. Sejak kapan seorang siswa menguji gurunya? Apa kalian tidak punya kepercayaan diri untuk lulus ujian? Dari seorang anak di bawah umur, apakah kalian semua hanya peretas tak berguna yang hanya bisa membaca buku teks? Tak satu pun dari kalian berani menghadapi tantangan. Lalu bagaimana kalian mengajar siswa? Kenshishi, jangan kamu. Cukup bicara. Apakah kalian berani menerima tantangan ini? Mengapa saya harus takut padamu? Kamu seorang siswa. Apa yang mungkin bisa kamu? Guru Liu, jangan gegabah. Bagaimana jika Anda tidak lulus? Pak Ju, tidakkah Anda ingin membuktikannya padanya? Jangan bilang Anda kurang percaya diri. Saya tidak. Saya juga tidak. Anda semua adalah pendidik, namun Anda takut pada seorang siswa. Apakah kalian mampu atau tidak? Apakah kalian berani atau tidak? Lihat, dia masih memprovokasi Anda. Kalian semua, saya terima. Anda bertindak bodoh. Jangan termakan tipu dayanya. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Cukup, Guru Liu. Berhenti mengatakan semua itu. Katakan saja pada saya mengenai kertas ujian itu. Bisakah Anda menyelesaikannya dalam 7 menit dan menjamin 0 kesalahan? Ini? Dia menyelesaikannya dengan keanggunan yang luar biasa dan mendapatkan nilai sempurna. Apa artinya ini? Itu berarti di matanya, ini bahkan bukan masalah. Ini hanyalah pengetahuan umum. Seseorang yang menganggap semua pengetahuan sebagai pengetahuan umum. Pikirkan saja, betapa mengerikannya dia. Apakah Anda tahu? Aku. Kenshishi, etika macan apa seorang siswa menguji gurunya? Kami tidak akan memainkan permainan kekanak-kanakan ini dengan Anda. Selamat tinggal, saya pergi. Tidak bersekolah adalah kesalahan Anda sendiri. Jika saya memiliki pengetahuan yang melampaui sekolah ini, mengapa saya masih mau duduk di sana? Dan membiarkan mereka yang lebih rendah dari saya mendidik saya dan mengkritik saya. Ini bukan kurangnya kerendahan hati. Ini lebih terlihat seperti penyiksaan. Dengan bakat seperti milik sang pewaris Shishi, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan tingkat kemampuannya, jika dia mewarisi King Grow, mampukah dia memimpin perusahaan menuju masa keemasan kedua? Mungkin tidak mewarisinya adalah yang terbaik. Kenapa? Dia mungkin mampu melampaui Anda dengan kemampuannya sendiri. Di mata orang luar, apakah kritik terhadap Shishi benar-benar setinggi itu? Anda harus menyelesaikan ini dengan benar. Ini adalah kediaman Kenshishi. Apakah Anda ingat semua yang saya ajarkan? Ya, saya ingat. Lakukan apapun untuk membuatnya memukul Anda mengerti. Bahkan jika dia tidak punya tenaga dalam sekejap, Anda harus bertindak semenyedihkan mungkin. Berteriaklah berguling di tanah dan minta tolong. Mengapa Anda terus meragukan saya? Saya seorang profesional dalam merekayasa kecelakaan. Saya tidak percaya. Pergi ke kota dan tanyakan penemu di mana yang tidak takut pada saya, Old Liu. Ayo pergi. Setelah dia meminum obat ini, dia tidak akan punya tenaga sama sekali. Apakah ini asli? Dia menguasai bela diri. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin memukuli saya sampai mati. Selain melihat temperamennya, dia mungkin benar-benar memukuli seseorang sampai mati. Dalam rumor dunia bawah ini disebut bubuk otot lunak. Setelah meminumnya, dalam 1 jam, orang tersebut tidak akan punya tenaga sama sekali. Dia berlatih bela diri. Jadi saya akan memberinya dosis ganda. Semakin lama kita berhubungan, semakin saya merasa
bahwa Ken Shishi bukanlah anak biasa. Maman, sebelum saya datang ke sini, saya benar-benar berpikir dia tidak berguna, sampah masyarakat. Tapi ternyata, dia sebenarnya sangat pandai dalam studinya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang perlu dia ubah. Seorang jenius bela diri, seorang jenius dalam belajar. Dia cantik dan multitalenta. Selain memiliki sedikit temperamen, dia belum melakukan apapun yang benar-benar berbahaya. Itu benar. Ayo kita jalan. Kamu haus? Hanya ada satu botol ini? Tidak apa-apa. Di sini tidak ada fasilitas di pegunungan. Jika kamu tidak keberatan, hilangkan dahagamu. Saya akan tidur siang. Tim produksi ini bahkan tidak peduli dengan makanan dan minuman kita. Dia sebenarnya cukup sopan. Tim produksi ini tidak peduli apakah kita hidup. Kemari. Lelahkan. Kami telah menyiapkan makanan staf di sana. Pergilah makanlah. Benarkah begitu? Anda pergi makan dulu. Saya akan masuk untuk merekam. Setelah selesai saya akan menyusul. Dia akan tidur siang saat ini. Mengapa merekam orang tidur siang? Ayo kita makan bersama. Tentu. Baiklah, saya akan menutup pintu dulu. Tunggu saya. Kita berada di tengah antah berantat di pegunungan ini. Mungkinkah ada pencuri? Tidak. Di luar sini di pegunungan. Bagaimana jika ada binatang buas? Anda adalah staf acara ini. Mengapa Anda begitu peduli tentang sampah masyarakat itu? Saya membawanya ke sini adalah untuk membuatnya menderita, bukan agar dia merasakan perhatian Anda dan kehangatan. Ayo pergi. Saya mulai berpikir semakin lama bahwa gadis ini baik-baik saja. Tim produksi lab yang sengaja menciptakan masalah. Anak ini Ken Shishi sama sekali tidak bermasalah. Dari awal sampai akhir, tim produksilah yang mencoba memprovokasinya. Saya hanya menutup pintu untuknya. Siapa yang tidak menutup pintu saat tidur siang? Apa yang dia katakan? Saya khawatir padanya. Tidak, saya pria dewasa. Menunjukkan kepedulian pada seorang gadis muda. Bukankah itu normal? Jadi saya menunjukkan kepedulian. Dan sekarang saya yang jadi penjahatnya. Apa yang sedang Anda gumamkan? Ayo cepat. Ganti kameranya. Ya. Dia sedang tidur. Kalau begitu rekam pemandangannya. Mengapa Anda merekam staf? Jetty seperti ini rupa stafnya. Orang-orang di balik layar benar-benar bekerja keras. Saya juga mau tidur siang. Panggil saya saat Sisi keluar. Dimengerti. Tidak. Tidak. Saya rasa saya telah diracuni. Meridian saya tersumbat. Saya tidak punya kekuatan. Bantu saya. Selamatkan saya. Tidak apa-apa. The film was translated and narrated by M Media. Pak Tua, bantu saya. Bantu saya panggil stafnya. Saya datang untuk membantu Anda. Provokasi dia. Lakukan apapun agar dia memukul Anda. Anda tahu, meskipun dia tidak punya tenaga saat ini, Anda harus berakting semenyedihkan mungkin. Dan kemudian, setelah saya melumpuhkannya, bukankah itu juga terhitung sebagai memprovokasi dia? Saya belum pernah menyentuh wanita selama lebih dari 40 tahun. Jika saya bisa bertemu gadis kota seperti ini layak untuk diperjuangkan.
Saya di sini. Saya di sini untuk membantu Anda. Kemari, berbaringlah. Ini. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Itu sangat putih. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda tidak bisa bergerak sama sekali sekarang, dan tidak ada orang lain di sini. Saya belum pernah menyentuh wanita selama 40 tahun. Anda katakan apa yang ingin saya lakukan. Bantu saya ambil koper saya. Koper. Saya punya kondom di dalam koper saya. Kalian anak kota benar-benar tahu cara bermain. Masih muda, dan Anda membawa barang ini kemana-mana. Karena saya tidak bisa melarikan diri, maka saya akan menerimanya. Bantu saya membawanya ke sini. Di mana itu? Beritahu saya dan saya akan membantu Anda mencarinya. Itu hanya bekal makan siang. Dimanapun, Anda makan semuanya sama saja. Mengapa kita harus datang ke tempat seperti ini? Mereka hanya tidak mau mengantarkannya kepada kita. Mungkinkah seseorang menyalakan The film kembang was api? translated and Oh narrated tidak, by itu M. dari Media. pihak Kinshishi. Pergi, cepat periksa. Kita telah berhasil memprovokasi Kinshishi. Tapi suara kembang api apa itu tadi? Bawa kameranya, cepat. Bawa kameranya, cepat. Kinshishi sedang menindas seorang pria tua. Rekam dengan cepat. Bagaimana dia tahu? Pergi cepatlah, cepatlah. Bagaimana dia bisa punya senjata? Tolong dia membunuh seseorang. Senjata? Bagaimana mungkin dia punya senjata? Tidak mungkin. Ya Tuhan, senapan berburu. Dia bahkan punya senapan. Bagaimana mungkin dia punya senapan? Bagaimana mungkin dia punya senjata? Bagaimana mungkin dia punya senjata? Ini gawat. Nona itu akan membunuh seseorang. Dia memegang senjata api dan sedang mengejar seseorang. Apa? Selama siaran langsung, Nona Kin tiba-tiba mengeluarkan senapan berburu. Dan saat ini sedang mengejar seorang pria tua. Dia tidak akan bertindak demikian tanpa alasan yang jelas. Keselamatannya pasti terancam. Tapi saat ini, dia memiliki pengawal yang melindunginya sepanjang waktu. Bagaimana dengan para pengawal itu? Sejak acara dimulai, semua pengawal bersembunyi di kota. Beritahu mereka untuk segera melindungi Nona Kie. Dimengerti. Cepat. Nona Kin telah mengeluarkan senjata. Keselamatannya terancam. Pergi lindungi dia. Bergerak. Kamu. Tidak. Kemari. Menggendong saya. Lebih cepat. Jalan. Saya hampir mati. Untungnya dia meminum bubuk pelemas otot. Kalau tidak dia akan lebih cepat dari saya. Jika tidak, Di sana. Kejar dia. Jika kamu tidak menangkapnya, saya akan menembakmu. Jangan menembak saya mohon. Kinshishi Anda masih muda. Jangan menempuh jalan kriminal. Kinshishi jangan gegabah. Tetap tenang. Di sana. Kejar. Kinshishi tetap tenang. Terus mengomel dan saya akan menembakmu. Saya belum pernah merasa jijik seperti ini seumur hidup saya. biarkan saya membantu Anda. Kalian anak kota benar-benar tahu cara bermain. Jika saya tidak membunuhmu hari ini, saya tidak akan puas. Kejar. Ini
Dia. Bagaimana dia bisa punya senjata? Tolong. Tolong saya. Mereka berlari ke arah sini. Mereka di sini. Lari. Jangan pergi, tunggu saya. Dia gila. Cepat. Jangan pergi. Kalianlah yang membuat saya kehilangan kesabaran. Dia mengeluarkan senjata, tapi kalian tak menghentikanku. Kalian benar-benar bersekongkol dalam hal ini. Mencoba mencemarkan nama saya demi rating. Lalu merekam saya membalasnya. Hanya untuk menyeret nama saya ke dalam lumpur. Tolong saya. Ini sudah keterlaluan. Dia seorang bandit. Dia benar-benar menyembunyikan senjata api. Mencoba membunuh orang tua. Ini bukan sekadar gadis nakal lagi. Ini adalah tindak kriminal. Mungkin ada alasan untuk ini. Tidak ada alasan. Menyembunyikan senjata api adalah kejahatan. Mencoba membunuh orang yang tidak bersalah. Itu pelanggaran yang lebih buruk lagi. Selamatkan saya. Ini benar-benar tindakan tanpa hukum. Dia akan masuk penjara karena ini. Saya tidak pernah membesarkan putri seperti ini. Saya sangat kecewa. Bos, mungkin dia punya alasan tersembunyi. Putri saya sendiri. Bukankah saya mengenalnya? Mungkin mereka hanya salah bicara sedikit. Lalu dia mulai mengancam akan membunuh mereka. Mungkinkah pria tua yang jujur dan lugu itu menindasnya? Tapi, Cukup. Jangan katakan. Anggap saja saya tidak pernah melahirkan raksasa seperti itu. Qin Shishi, ayah Anda memanggil Anda. Halo, Letakkan senjatanya dan menyerahlah. Kamu sudah melakukan tindak kejahatan. saya tidak melakukan kejahatan apapun. Jika keselamatan saya terancam, saya diizinkan menggunakan cara apapun untuk membela diri. Jangan bicara soal itu pada saya. Qin Shishi, lihat dirimu. Menindas orang tua tanpa alasan. Membuat kekacauan bagi tim produksi. Selama bertahun-tahun saya menaruh harapan besar padamu. Tapi semua yang kamu lakukan sangat mengecewakan. Mulai sekarang, saya tidak pernah punya putri sepertimu. Tidakkah Anda akan bertanya mengapa? Tidakkah Anda akan bertanya mengapa saya memukulnya? Saya tidak perlu tahu alasannya. Tidak perlu jadi jenius untuk mengetahuinya. Kamu pasti bertengkar dengan mereka. Dan karena kamu marah, kamu menggunakan kekuatan dan statusmu untuk memburu seseorang. Mulai hari ini lakukan sesukamu. Saya rasa kamu tidak akan bisa menyelesaikan acara ini bagaimanapun juga. Mulai saat ini, kamu dan saya bukan lagi ayah dan anak. Hanya dalam beberapa tahun singkat, kamu telah mengirim begitu banyak orang ke ICU. Kamu benar-benar kejam. Jika bukan karena saya, kamu sudah dipenjara berkali-kali. Perampokan. Seseorang tolong. Dua pilihan. Kembalikan tasnya padanya, atau habiskan setengah tahun di ICU. Pergi ke neraka. Berkelahi lagi, dan kamu mengirim seseorang ke rumah sakit. Apakah tidak ada hukum di tempat ini? Kamu hanya tahu cara menindas orang lain dengan statusmu, memeras yang lemah. Itu karena Tutup mulutmu. Kamu jelas hanya menindas orang dengan statusmu. Saya membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu orang seperti apa kamu sebenarnya. Lihat dirimu sekarang. Kamu terlihat sangat berantakan. Kamu adalah pewaris Kin Group kita. Lihat dirimu saat ini. Keadaan macam apa ini? Selain berkelahi dan menindas orang lain, kamu menghabiskan sepanjang hari mengendarai motor. Apa itu? Itu adalah kelakuan preman. Balapan maut adalah pesta global bagi para pembalap. Qin Shishi bantu kami mewujudkan mimpi. Qin Shishi, saya mewakili semua pembalap Dacia, saya mohon kepada Film Anda. was translated and Berkompetisilah di narrated balapan by maut. M-Media. Sebagai putri saya Kim Dakian, bahkan mungkin kamu tidak akan masuk perguruan tinggi. Kamu hanyalah sampah masyarakat. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam satu abad sains. Siapa di komunitas ilmiah yang tidak tahu namanya? Kita harus mendapatkan perkenalan dengannya. Seorang gadis muda selalu tidak fokus belajar, malah bermain pisau dan senjata. Apa gunanya bela diri ini? Orang hanya akan bilang, putri saya Kim Dakian tidak berguna. Seorang liar. Instruktur, kita akan segera tiba di desa Phoenix. Akhirnya saya akan melihatnya. Seorang wanita luar biasa yang akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah.
seorang jenius bela diri yang akan disejajarkan dengan Yue Fei dan Xiang Sanfang. Pendiri ilmu bela diri internal keempat. Di usia 17 tahun dia mencapai ranah proyeksi Qi. Sosok seperti dewa. Saya akan memberikan penghormatan sebagai junior. Biarlah. Anggap saja saya tidak pernah melahirkan bencana seperti itu. Pergi. Direktur kami telah menangkap Qin Shishi. Direktur Qin Shishi telah ditangkap. Qin Shishi awalnya saya pikir kamu hanyalah gadis nakal dan masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang saya sadar kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Awalnya saya pikir kamu hanya punya masalah karakter. Tapi saya tidak menyangka kamu sudah menempuh jalan kriminal. Orang tua itu tidak memprovokasimu, tidak mengganggumu, namun kamu mencoba membunuhnya. Benar. Saya hanya kebetulan lewat di depan pintu. Dan dia bilang saya mau. Saya sempat berdebat sedikit dengannya. Dan dia mengeluarkan senjata untuk menembak saya. Saya hanyalah petani yang jujur. Ini semua salah saya. Saya tahu Anda orang kota suka kebersihan. Seandainya saya tahu, saya tidak akan lewat di depan pintu itu. Pak Tua, tim produksi kami pasti akan memberikan kompensasi kepadamu atas namanya. Penjahat seperti itu harus dibawa ke pengadilan. Keterlaluan. Sangat tercela. Anda tidak menghormati orang tua. Saya merasa ada yang tidak beres. Benar. Qin Shishi sangat ahli dalam bela diri. Namun setelah dia keluar dari rumah, dia benar-benar terkuras tenaganya. Bahkan perlu seseorang untuk menggendongnya. Air ini bermasalah. Ini pasti jebakan. Pemirsa yang budiman, ini adalah kegagalan saya sebagai seorang pendidik. Sebagai walinya, saya gagal menjalankan tugas saya. Membiarkan dia berjalan di jalur kriminal. Yang Xin, benar-benar pendidik yang ternama. Qin Shishi telah menyebabkan masalah besar bagi sutradara. Saya merasa sangat malu. Bagus. Bagus. Kamu memiliki senjata api dan amunisi ilegal. Kami akan membawamu ke pengadilan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kalian semua bersekongkol untuk membius saya, membuat saya lumpuh, dan bahkan mengatur agar Pak Tua ini menodai saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian semua. Apa? Apa? Dibius, Dibius. dinodai. Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? Dia bicara omong kosong. Kalian sedang menuju jurang kehancuran. Kalian akan membusuk di penjara. Omong kosong. Saya sudah berusia 70 tahun lebih. Menjebak saya. Menanam barang bukti. Qin Shishi, jangan menyebarkan kebohongan seperti itu. Kamu memiliki senjata api dan amunisi ilegal. Itu adalah fakta. Kepemilikan ilegal. Kalau begitu biar saya beritahu. Saya tidak hanya punya senjata api dan amunisi. Rumah saya bahkan punya peluncur roket. Apel, Saya punya sesuatu di saku kanan saya. Keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. izin senjata. Izin senjata. Ya Tuhan, izin senjata. Kepada Qin Shishi. The Untuk film tujuan was pertahanan diri. translated and narrated by M Diizinkan Media. untuk memiliki, menggunakan, dan mengoleksi senjata-senjata berikut. Pistol, senapan, senapan mesin ringan, mortir, roket, bom udara. Kamu tiarap. Tiarap, semuanya tiarap. Lindungi Nona Kiev. Eksekusi siapapun yang melawan di tempat. Nona Qin, kami terlambat menyelamatkan Anda. Mohon maafkan kami. Ketemu. Monitor di kamar Nona Kiev. Itu merekam semuanya. Orang tua bermarga Liu ini bersiap untuk menodai Nona Kiev. Mereka belum sempat untuk menghapus rekamannya. Segera buat cadangannya. Kita harus membersihkan nama Nona Kiev. Dimengerti? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kamu tidak menghapusnya? Mengapa? Dalam 1 jam setelah tertelan, itu membuat seseorang benar-benar tak berdaya. Saya di sini untuk membantu Anda.
Kalian semua bersekongkol untuk membius saya, membuat saya lumpuh, dan mengatur agar patwa ini menodai saya. Ini saya. Aku. Bos, Anda benar-benar telah menyalahkannya. Aku. Bos, Anda tidak pernah mendengarkan penjelasan putri Anda. Anda tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Saya telah menyalahkannya. Lapor, kameramen dari tadi. Di dalam setengah botol air yang dia berikan, kami mendeteksi obat bius dosis tinggi. Apel. Apa? Nona Qin baru meminum setengah airnya. Melihat kami kehausan, dia memberikan air itu kepada saya. Saya belum sempat meminumnya. Setelah kejadian itu, kami berdua merasa ada yang semakin tidak beres. Nona Qin di sini adalah seorang praktisi bela diri. Namun setelah keluar dia benar-benar lemas. Lalu kami teringat botol air ini. Setelah diuji, air ini memang bermasalah. Mereka benar-benar membius dia. Tim produksilah yang benar-benar melakukan kejahatan. Dengan menggunakan penodaan untuk menjebak Nona Qin. Ya Tuhan, Mengerikan. benar-benar gila. Saya sudah lama merasa bahwa Qin Shishi sama sekali tidak perlu direformasi. Dunia inilah yang perlu berubah. Saya telah menyalahkannya. Dia dibius. Itu putri saya. Saat dia disiksa dan difitnah. Di saat dia paling tidak berdaya. Saya justru meragukannya. Mulai hari ini, di seluruh 48 negara Asia, 12 juta praktisi bela diri harus mematuhi perintah Qin Shishi. Bergerak. Ya, seorang jenius bela diri sekali dalam 1000 tahun telah muncul. Mungkin ditakdirkan untuk mengubah keheningan selama 1 abad di dunia bela diri Dacia. Kung Fu Dacia akan bangkit kembali. Secemerlang ribuan tahun yang lalu, saya menyatakan, mulai hari ini, menunjuk Qin Shishi sebagai instruktur agung bela diri kuno Asia. Asosiasi Bela Diri Dacia mengundang Qin Shishi untuk menjabat sebagai Grand Instruktur Bela Diri Kuno Asia Dacia. Wakil Presiden menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bela Diri Dacia selama 20 tahun. Hari ini, saya melihat seorang gadis muda bernama Qin Shishi yang menciptakan bela diri internalnya sendiri dan mencapai ranah proyek Siki. 17. Dia baru berusia 17 tahun. Seseorang kemari. Siapkan mobil. Bela diri Dacia akan bangkit kembali. Bela diri Dacia akan dihidupkan kembali. Ratusan tahun yang lalu, Chiang Sanfeng mendirikan Tai Chi. Ye Fei mendirikan Xingye. Dan hari ini, melintasi ratusan tahun, saya akan secara pribadi membantu kelahiran seorang Grandmaster baru. Berabad-abad dari sekarang, Qin Shishi akan diabadikan dalam sejarah. Di dalam Dacia, seorang jenis bela diri. Dia muncul sekali dalam 1000 tahun, baru berusia 17 tahun, mencapai ranah proyek Siki. Hari ini, saya Yuan Shenji bersama murid-murid saya membawa 3 hadiah besar, membantu Qin Shishi mendirikan sektanya sendiri. Saya dengar, dia berpartisipasi dalam program reformasi Untuk mengoreksi gadis bermasalah. seorang jenius di zaman kita. Mengapa dia diperlakukan sebagai gadis bermasalah? Mengapa diperlakukan sebagai gadis nakal? Mengapa dia perlu direformasi? Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang vulgar itu Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang vulgar itu mengubah gadis itu. mengubah gadis itu. 7 juta orang Tionghoa perantauan
mulai hari ini dan seterusnya, harus melakukan segala daya Anda untuk membantu Qin Shishi. Dia baru berusia 17 tahun dan sudah mencapai ranah proyeksi Qi. Ini keterlaluan. Apakah dia seorang bandit? Dia benar-benar memiliki senjata api ilegal, mengejar orang tua. Ini bukan lagi sekadar gadis nakal. Ini adalah kejahatan. Mungkin ada alasan untuk ini. Tidak ada alasan. Kepemilikan senjata api ilegal adalah kejahatan. Mengejar orang baik adalah kejahatan. Pelanggaran ganda. Ya Tuhan, Mengerikan. benar-benar gila. Saya sudah lama merasa bahwa Qin Shishi sama sekali tidak perlu direformasi. Dunia inilah yang perlu berubah. Dia adalah seorang jenius akademis. Ya Tuhan, seorang jenius sastra. Seorang jenius sains. Raksasa, dia benar-benar raksasa. Dia sama sekali bukan gadis yang perlu direformasi. Tim produksi yang menyedihkan itu. Jangan ubah gadis itu. Matematika tingkat tinggi apa? Kurikulum Film sekolah was menengah. translated and Di matanya. narrated by M Media. Itu sesederhana 1 tambah 1. Dia bisa mendapatkan nilai sempurna. Saya sama sekali tidak terkejut. Karena saya tahu, reputasinya sudah lama bergema di seluruh komunitas ilmiah global. Siapa di dunia ilmiah yang tidak tahu namanya? Itu telah mengguncang industri teknologi global. Itu telah membuat otoritas Dacia menetapkan dia sebagai individu yang dilindungi prioritas utama. Dan kalian semua, kalian menggunakan materi pelajaran sekolah menengah untuk menguji seorang jenius yang dipuja oleh komunitas ilmiah global. Seolah-olah dia adalah dewa. Bukankah itu menggelikan? Sepuluh juta praktisi bela diri. Orang suci bela diri. Dia luar biasa. Nilai sempurna. Dia seorang jenius. Dia sangat hebat. Apa? Putri Anda jauh lebih luar biasa daripada yang Anda bayangkan. Sebenarnya, saya baru benar-benar menyadarinya hari ini. Sisi lain dari Sisi. Dia selalu menggunakan penampilan yang flamboyan untuk menyembunyikan rahasia bahwa dia sudah lama menjadi jenius. Rahasia ini, namun saya tidak tahu. Apakah Sisi benar-benar perlu berubah? Ini Saya telah menyalahkannya. Saya memiliki pengetahuan yang melampaui sekolah. Apakah saya masih bersedia duduk di sana, dididik oleh mereka yang lebih rendah dari saya? Dikritik oleh mereka. Ini bukan tentang bersikap rendah hati. Ini terasa seperti penyiksaan. bakat seperti milik Nona Shishi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan kemampuannya, jika dia bisa menampakkan kepribadiannya dan mewarisi Kindro, bisakah dia memimpin Kindro untuk menciptakan era kecemerlangan kedua? Mungkin dia tidak mewarisinya adalah yang terbaik. Kenapa? Dia mungkin mampu melampaui Anda dengan kemampuannya sendiri. Di mata orang luar, apakah penilaian terhadap Sisi benar-benar setinggi itu?